Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berkunjung dan mencintai orang yang baik, bagian yang ke-12. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, orang itu akan kumpul dengan orang yang dicintai. Kumpul ini di dunia juga di akhirat. Kalau tak cinta tak mungkin kumpul. Begitu juga di akhirat, nanti siapa yang kita cintai, dialah yang kita nanti kumpul di akhirat. Syukur-syukur yang kalau kita cinta kepada orang baik, maka akan kumpul di sorga. Yang berbahaya kalau kita cinta kepada orang yang tidak baik, bisa-bisa kumpulnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang hadis yang ke-10. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya Nabi ada orang A'rabi, orang Badui. Orang Badui ini tanya kepada Nabi. Apa yang ditanyakan? Mata sa'ah, kapan kiamat? Jadi ada orang Badui gengku tanya Kanjeng Nabi, bila kiamat? Kapan kiamat? Ketika ditanya seperti itu, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab dengan pertanyaan. Jadi tidak langsung dijawab, tapi ditanya dulu oleh Nabi Muhammad, ma'adatta laha. Kamu ini tanya kiamat, persiapannya apa? Kiamat itu butuh sangu juga, butuh persiapan. Kamu persiapannya apa kok tanya kiamat? Qala hubbullahi wa rasulih. Orang A'rabi ini, orang Bedui ini mengatakan, tidak ada Kanjeng Nabi, saya tidak punya persiapan kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi enteng ya, cinta kepada Rasul, Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, ya besok nanti kamu setelah hari kiamat kumpul dengan orang yang kamu cintai. Enteng ya. Hadis muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu Muslimin. Ini termasuk lafadznya Imam Muslim. Wa fi riwayatin. Nah, ini yang lebih lengkap. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain, riwayatnya Bukhari dan Muslim, ma'adattu laha min katsiri saumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ini lebih lengkap. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Bukhari Muslim, saya tak punya sangu banyak Kanjeng Nabi. Maksudnya ya sholatnya tidak banyak, puasanya juga tidak banyak, sodakonya juga tidak banyak. Sama-sama tidak banyaknya, sedikit semua. Jadi dalam syarahnya itu dijelaskan, tidak punya puasa sunnah,
tidak punya salat sunnah dan juga tidak punya sedekah sunnah. Jadi loss, wajib-wajibnya saja yang dilakukan. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Sungguh sangat mengejutkan. Kalau begitu, ya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Hadis ini sahih, bisa dibuat pegangan. Umpama ini kita malas sholat sunnah, puasa sunnah, atau yang lain yang sunnah-sunnah, pakai ini. Jadi cukup yang wajib-wajib saja laksanakan. Yang terpenting dia tidak melakukan maksiat. Nah, yang kaprah ini kebanyakan kita ini semuanya dilakukan. Sunnah dilakukan, wajib dilakukan, maksiat juga dilakukan. Sholat wajib lancar, sholat sunnah lancar, kemudian puasa sunnah lancar, maksiat juga lancar. Akhirnya bagaimana? Bisa bisa tekor ini, bisa tekor. Syukur-syukur ya. Yang bahaya itu tekor, maksiatnya lebih banyak. Yang tidak terasa maksiat yang bisa menguras pahala kita, yaitu menyebarkan keburukan orang lain, ngerasani, tungat tuh, medepaan omong, tidak terasa itu. Tiba-tiba sholatnya pahala sholat kita, ibadah kita, tahu-tahu habis. Makanya eman-eman pahala yang kita kumpulkan jangan sampai hilang begitu saja karena kita melakukan maksiat. Di antara lagi yang membuat pahala kita bisa habis, kita tidak tahu perbuatan kita yang tidak menyenangkan orang lain, membuat orang lain tidak senang, terganggu, sakit hati dan lain sebagainya. Makanya kalau hidup di dunia ini, mari jaga pahala kita dengan cara jangan sembarangan, jangan karepe dhewe tok, cek karep tibi melolo, pokok nyaman tak ngurus orang lain, nyaman tak nyaman ini tak ngurus. Ini bahaya ya, walaupun kita cakang ibadah berjamaah, sholat di masjid, ke pengajian sering, tapi kita banyak melakukan gangguan kepada orang lain dengan ngerasani, menjelekkan orang lain, umpamanya mengganggu orang lain. Ini bahaya ya, bahaya. Siapapun yang melakukan ini, termasuk saya, bisa juga pahala saya habis. Habis gara-gara apa? Gara-gara melakukan maksiat kepada orang lain, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sepertinya banyak pahalanya, ternyata tidak ada pahalanya sama sekali, hilang semua. Maka di sini yang terpenting adalah walaupun ndak puasa sunnah, ndak puasa, ndak sholat sunnah, ndak apa-apa wis. Sing penting jaga hati kita agar supaya tetap bersih, tidak iri, tidak dengki, tidak suudon, tidak gampang menyebarkan keburukan orang lain, menjaga hati juga tidak mengganggu orang lain. Itu yang penting. Kalau cuma ibadah ini begini, percuma ya, percuma, hilang nanti ya. Kalau begitu tidak usah ibadah, ya tambah tompas ya, tambah tompas. Saya tidak mau ibadah sunnah umpamanya, ngerasani lancar umpamanya, menjelek-jelekan orang lancar, ganggu orang lain lancar. Tambah tekor, bukan pok lagi, tekor terus itu. Tekor terus, pahalanya habis, dosanya banyak. Dosanya orang lain dipindah. Makanya hati-hati, yang penting itu ya, yang penting jaga hati. Yang penting itu wajib, itu wajib. Puasa sunnah itu sunnah, sholat sunnah itu sunnah. Yang wajib itu menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, menjaga diri dari mengganggu orang lain, itu wajib. Sedangkan puasa sunnah, gak dikerjakan gak apa-apa. Yang wajib apa? Yaitu menjaga hati dari kotoran-kotoran hati, dari sifat-sifat yang tercela. Itu yang paling utama. Monggo tingkatkan kita ini dalam beribadah kepada Allah,
Jangan hanya kelihatan luarnya saja, banyak ibadahnya, banyak wiridannya, banyak puasanya, banyak pergi ke pengajiannya, tapi ternyata kita juga lancar maksiatnya, maksiat kepada Allah, maksiat ke sesama manusia. Orang soleh itu baik kepada Allah juga baik kepada manusia yang lain. Bukan orang soleh itu baik kepada Allah saja, ibadahnya cakang, hatamannya ngaji menghatamkan Al-Quran banyak umpamanya, wiridannya banyak, salat duhanya banyak, tahajudnya banyak. Ndak begitu tok orang soleh itu. Orang soleh itu hablum minallah, hubungan dengan Allah baik, wa hablum minan nas, hubungan dengan manusia juga baik. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.